Namanya Pak Rahmat. Usianya sudah hampir 60 tahun. Wajahnya tenang, tapi siapapun di kampung itu tahu. Dia bukan orang biasa. Banyak yang bilang Pak Rahmat adalah dukun, tapi bukan dukun sembarangan. Dia dikenal bisa menyantet orang hanya lewat sejumput rambut atau foto. Katanya sekali dia baca mantra, korban bisa sakit berhari-hari, bahkan meninggal dalam hitungan minggu. Orang-orang segan. Banyak yang diam-diam datang malam-malam minta bantuan. Mau usir saingan usaha, balas dendam karena ditolak cinta, bahkan ada yang mau buat orang celaka karena iri hati. Semua berjalan lancar sampai suatu malam. Hari itu sekitar jam 10 malam, Pak Rahmat didatangi seorang laki-laki muda. Pakai jaket hitam, wajah tertutup masker dan suara pelan. Orang itu minta tolong. Katanya, dia pengen menyantet seorang wanita yang telah mempermalukannya di media sosial. Wanita ini bikin hidup saya hancur, Pak. Katanya dengan suara gemetar. Dia menyerahkan foto perempuan muda, kertas bertuliskan nama lengkap, dan sehelai rambut panjang. Pak Rahmat hanya mengangguk tanpa banyak tanya. Besok malam tanda-tandanya mulai kelihatan. 3 hari dia akan jatuh sakit. 7 hari, kamu tahu sendiri. Malam berikutnya Pak Rahmat mulai ritual. Ia menutup jendela, membakar kemenyan, dan duduk bersila di depan kendi tanah. Lihat berisi air dari sungai yang dipercaya angker. Mantranya dibaca dengan pelan. Angin tiba-tiba berhembus pelan, padahal semua pintu tertutup rapat. Api lilin bergetar, dan bayangan di dinding menari-nari seperti hidup. Tiba-tiba, kemenyan mati sendiri, padahal belum habis. Pak Rahmat kaget. Dia mencoba menyalakan lagi, tapi 3 kali kemenyan itu mati mendadak. Tiba-tiba, kendi tanah liat itu pecah sendiri. Airnya tumpah, membentuk tulisan aneh di lantai seperti huruf Jawa kuno. Ini nggak biasa, gumamnya. Tapi dia tetap lanjut. Dia percaya ini cuma perlawanan biasa dari si target. Mungkin cewek itu punya penjaga, tapi penjaga bisa ditaklukkan, pikirnya. Di hari kedua saat sesuatu yang lebih aneh terjadi. Pak Rahmat bangun pagi dengan leher terasa berat. Saat mengaca, dia kaget. Ada tanda merah melingkar seperti bekas cekikan. Dia pikir cuma mimpi buruk. Tapi hari itu, semua ayam di kandangnya mati mendadak. Tidak ada luka, tidak ada darah. Mati begitu saja dengan mata terbuka. Yang lebih menyeramkan, salah satu ayam ditemukan tergantung di atas pohon belakang rumahnya. Tak masuk akal. Tak mungkin ayam bisa naik sendiri ke atas pohon dan mati tergantung. Hari ketiga malam harinya, sekitar pukul 2 pagi, terdengar suara ketukan dari depan rumah. 3 kali. Tok, tok, tok. Pak Rahmat bangun. Ia membuka pintu, tapi tidak ada siapapun. Halaman kosong. Tapi saat dia menutup pintu, ada suara perempuan tertawa. Pelan, seperti dari dapur. Dia buru-buru menuju dapur. Kosong. Tapi pintu lemari kayu terbuka sedikit. Dia dorong pelan dan saat itu, angin dingin seperti menyapu seluruh tubuhnya. Merinding. Suhu ruangan seperti turun drastis. Dia segera membaca doa pelindung yang dia tahu. Tapi suara tawa itu kembali, kali ini dari kamar belakang. Dan sejak malam itu, dia tahu. Dia salah sasaran. Pak Rahmat akhirnya menelusuri siapa sebenarnya target yang ia santet. Lewat pembacaan dari asap dupa dan kembang 7 rupa, ia melihat sosok perempuan yang bukan manusia biasa. Sosok itu tinggi, berambut panjang, berpakaian putih, dan matanya hitam pekat. Sosok itu bukan target, tapi penjaga target. Perempuan yang dia kirimkan santet ternyata punya leluhur sakti. Penjaganya bukan hanya 1, tapi 3 makhluk halus yang sudah terikat darah keluarga turun-temurun. Dan kini para penjaga itu marah, karena niat jahat sudah dikirimkan kepada orang yang dilindungi. Malam keempat, Pak Rahmat tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ada bayangan wajah wanita menempel di langit-langit rumah. Kadang melayang di pojokan, kadang berdiri di depan pintu. Suara-suara aneh mulai muncul, kadang seperti tangisan bayi. Kadang seperti langkah kaki yang bolak-balik di atas atap. Jam 3 dini hari, lampu mati sendiri. Lilin yang dinyalakan tiba-tiba meleleh cepat seperti disiram air panas. Dan kemudian, pintu rumah terbuka sendiri. Pak Rahmat melihat sesosok bayangan berdiri di luar. Tapi bukan manusia. Wajahnya putih tanpa mata. Rambutnya menjuntai sampai tanah. Dan suara perempuan itu berbisik, "Kamu salah pilih korban." Esok paginya Pak Rahmat ditemukan oleh tetangganya dalam keadaan lemas. Tubuhnya mengigil dan matanya kosong. Ia tidak bisa bicara. Seperti orang linglung, tubuhnya juga berubah. Kulitnya seperti mengelupas. Tanda merah bekas cakaran muncul di seluruh punggung dan leher. Orang-orang mulai ketakutan. Mereka tahu ini bukan penyakit biasa. Ini balasan dari alam gaib. Sejak hari itu, Pak Rahmat tidak menerima orderan lagi.
Itu Swonsdam di rumah. Tidak lagi membakar kemenyan. Tidak lagi membaca mantra. Tapi gangguan belum berhenti. Kadang, tengah malam, suara ketukan masih terdengar. Tangisan dan tawa silih berganti. Bahkan beberapa warga yang lewat, rumahnya malam hari mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di jendela, menatap lurus ke arah jalan. Ada juga yang bilang pernah dengar suara Pak Rahmat minta tolong, padahal rumah itu terkunci dari dalam. Sampai akhirnya, sekitar 2 minggu setelah ritual itu dilakukan, kabar duka menyebar. Pak Rahmat ditemukan meninggal di ruang tengah. Tubuhnya melingkar seperti bayi dalam kandungan. Lidahnya tergigit sampai putus. Dan matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada yang berani menyentuh jasadnya malam itu. Tetua kampung harus memanggil orang pintar dari luar desa untuk menangani jenazah. Dan saat dibersihkan, ditemukan tulisan hitam samar-samar di punggungnya, seperti tulisan kuno. Tidak bisa dibaca oleh orang biasa. Kini rumah Pak Rahmat dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani tinggal di sana. Beberapa anak muda yang coba masuk dan bikin konten, YouTube pun mengalami kejadian. Janggal, baterai kamera habis mendadak, audio rusak, dan suara perempuan muncul dalam rekaman meskipun tidak ada siapa-siapa. Masyarakat kampung hanya berkata satu hal, jangan sembarangan main santet, karena tidak semua orang bisa kamu ganggu tanpa akibat. Sejak malam pemakaman Pak Rahmat, suasana kampung seperti berubah. Entah hanya perasaan atau memang kenyataan, tapi udara jadi lebih dingin dari biasanya. Angin yang dulu cuma sekadar sepoi-sepoi, sekarang terasa menusuk tulang saat malam tiba. Pak Darno, tetangga paling dekat rumah Pak Rahmat, adalah orang pertama yang mengalami kejadian aneh. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara pintu pagar besi berderit. Awalnya ia mengira itu maling, tapi setelah dilihat dari celah jendela tidak ada siapa-siapa. Tapi ada satu hal yang bikin bulu kuduknya, berdiri lampu teras. Rumah Pak Rahmat menyala sendiri, padahal listrik di rumah itu sudah diputus sejak seminggu lalu. Mungkin ada kabel nyambung sendiri? Pikir Pak Darno sambil memaksa menenangkan diri. Tapi ketenangannya cuma sebentar. Beberapa detik kemudian ia dengar suara perempuan menyanyi, pelan, datar, seperti nyanyian anak kecil yang menakutkan. Suaranya datang dari arah dapur, padahal istri dan anak-anaknya sedang menginap di rumah saudara. Dengan langkah gemetar, Pak Darno berjalan pelan ke dapur, hanya membawa senter kecil. Suara nyanyian itu makin jelas, tapi saat ia tiba di dapur, semua suara hilang. Ia menyenter ke arah pojokan, kosong. Tapi saat ia balik badan, ada bayangan panjang di lantai. Bayangan perempuan berdiri di ambang pintu belakang. Ketika Pak Darno menoleh, tidak ada siapapun di sana. Keesokan paginya ia langsung demam tinggi. Tidak sadarkan diri selama 3 hari penuh, dan terus mengigau menyebut nama seseorang. Rahmat, maafkan, aku nggak ikut-ikut. Rumah Pak Rahmat memang sudah ditutup, tapi warga yang tinggal di sekitarnya mulai merasa ada yang tak beres. Tiap malam selalu saja ada suara ketukan, langkah kaki, dan tangisan yang terdengar dari arah rumah itu. Waimah, si burung yang tinggal 2 rumah dari tempat itu, bilang ia sering melihat bayangan orang duduk di teras rumah Pak Rahmat, meskipun jelas-jelas tidak ada siapapun di sana. Yang bikin makin merinding, bayangan itu selalu terlihat mengayun-ayunkan kepalanya ke kanan dan kiri. Pelan, tapi konstan, seperti orang kesurupan. Beberapa anak muda yang iseng coba mendekat, langsung lari terbirit-birit setelah mendengar suara bisikan dari balik jendela. Bukan kamu yang aku cari. Gangguan tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar rumah. 3 hari setelah kematian Pak Rahmat, warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu mereka berada di dalam sebuah ruangan gelap dengan dinding kayu tua yang rapuh. Di tengah ruangan ada sosok perempuan berambut panjang menunduk, duduk membelakangi mereka. Warga yang bermimpi bilang perempuan itu perlahan berdiri tapi tidak menoleh. Dan dari punggungnya mengalir darah hitam seperti lendir. Saat mereka berusaha lari, langkah mereka terasa berat, seolah lantai berubah menjadi lumpur pekat. Semua mimpi itu berhenti tepat di detik yang sama. Ketika perempuan itu akhirnya berbalik dan matanya kosong tanpa bola mata, hanya rongga hitam dengan darah mengalir. Derbes Sebusa terbangun dalam keadaan sesak napas dan basah oleh keringat dingin. Pak Haji Sofyan, tokoh agama yang disegani di kampung itu, akhirnya turun tangan. Ia mengajak beberapa orang salat, berjamaah di mushola dan mengadakan pengajian kecil, berharap suasana kampung kembali tenang. Namun malam setelah pengajian itu, ia mendapatkan mimpi yang membuatnya menangis saat bangun. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Rahmat duduk bersila di tengah makamnya sendiri.
Wajahnya penuh luka dan mulutnya tertutup jahitan hitam. Tapi dari matanya, air mata mengalir terus-menerus. Pak Rahmat hanya menggeleng pelan dan menunjuk ke belakangnya. Saat Pak Haji melihat ke arah yang ditunjuk, ia langsung jatuh tersungkur. Ada 3 makhluk besar berwarna hitam pekat. Dengan wajah menyerupai manusia tapi bermata merah, menggeram pelan. "Bukan aku yang memulai ini, tapi mereka mengira aku pelakunya." Begitu gumam Pak Rahmat dalam mimpi. Paginya Pak Haji menyampaikan satu pesan kepada warga. Jangan dekati rumah itu lagi. Jangan coba-coba buka pintunya. Biarkan yang gaib menyelesaikan urusannya sendiri. Namun larangan itu tidak digubris oleh sekelompok anak muda. Mereka penasaran. Malam Jumat, mereka membawa kamera dan perekam suara untuk bikin konten horor, sebuah uji nyali di rumah Pak Rahmat. Mereka berhasil masuk lewat jendela belakang yang kacanya sudah retak. Di dalam, suasana terasa lebih dingin dari luar. Bahkan salah satu dari mereka langsung muntah ketika mencium bau kemenyan menyengat bercampur amis, seolah ada bangkai yang disembunyikan di dalam rumah itu. Mereka mulai merekam, tapi setelah 5 menit kamera mati sendiri. Perekam suara masih menyala. Dan hasil rekamannya membuat seluruh kampung geger. Dalam file audio berdurasi 7 menit itu, terdengar jelas suara tawa perempuan di detik ke-43. Tawa itu pelan, melengking, dan disusul oleh suara napas berat, seperti orang yang mendekat ke mikrofon. Dan pada detik terakhir, terdengar suara pelan, lirih, namun sangat jelas, "Aku belum selesai." Sejak kejadian itu, rumah Pak Rahmat benar-benar dianggap terkutuk. Tidak ada satupun warga yang berani melewati jalan depannya setelah maghrib. Bahkan anak-anak dilarang bermain di dekat sana, apalagi menyentuh pagar rumah itu. Yang paling mengherankan, tanaman di sekitar rumah itu tiba-tiba mengering meski sedang musim hujan. Pohon mangga yang dulunya rimbun kini gundul. Rumput-rumput menghitam seperti terbakar dari dalam. Bahkan burung dan ayam pun tidak pernah terlihat melintas di halaman rumah itu lagi. Kucing peliharaan Bu Sari pernah masuk tanpa sengaja dan tidak pernah kembali. 5 hari setelah kejadian anak-anak muda tadi, kabar lebih mengerikan muncul. Aldi, remaja cucu jauh Pak Rahmat, datang dari luar kota untuk berziarah ke makam kakeknya. Saat tiba di desa, ia bersikeras ingin masuk ke rumah Pak Rahmat. Warga sudah melarang, tapi dia menantang. "Saya bukan anak kecil yang takut hantu. Om, saya cuma pengen tahu kenapa kakek saya bisa mati aneh begitu." Setelah berhasil masuk, Aldi hanya bertahan 15 menit. Ia ditemukan tergeletak di ruang tamu dengan mata melotot dan mulut terus komat-kamit seperti orang kesurupan. Tubuhnya kaku, nafasnya cepat, dan dari mulutnya keluar darah tipis, seolah ada luka dalam yang tidak terlihat. Saat sadar beberapa jam kemudian, dia hanya sempat mengucapkan satu kalimat sebelum kembali pingsan. "Mereka bukan dari dunia kita, dan mereka belum selesai." Kampung itu kini seperti hidup dalam ketakutan tak berujung. Orang-orang percaya bahwa santet yang dikirim Pak Rahmat tidak pernah sampai ke tujuan karena targetnya terlalu kuat. Tapi karena Pak Rahmat sudah mati sebelum menyelesaikan ritual pemutus, maka semua energi negatif itu terpantul balik dan membentuk kutukan baru. Kutukan itu kini tidak memilih sasaran. Siapapun yang berhubungan darah dengan Pak Rahmat atau mencoba ikut campur dalam urusan rumahnya bisa terkena dampaknya. Dan perempuan yang jadi target awal belum pernah muncul sama sekali sejak kematian sang dukun. Belum, tapi mungkin